Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab tahun 1721 sampai tahun 1726. Leluhur, ini benar sekali. Chester berkata dengan penuh semangat ketika melihat ekspresi ketiga leluhur itu. Chester, kamu mengatakan bahwa orang-orang suci yang jatuh adalah dua orang suci sejati dari keluarga Gibson. Apa buktinya? Siapa yang membunuh mereka? Suken mencoba menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya. Kembalilah ke leluhur. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setelah Tuan David membunuh Tuan yang dikejar oleh keluarga Gibson, dia melukai Frank dan dua pembangkit tenaga tingkat suci sejati dari keluarga Gibson. Tempat suci misterius itu, pembangkit tenaga listrik tingkat raja dirampok dan dibunuh, itulah sebabnya penglihatan langit dan bumi di Star Void Realm disebabkan oleh kesedihan yang sama. Tuan misterius David muncul, dia juga membunuh dua orang suci sejati dari keluarga Gibson. Nada suara Suken naik lagi. Ya, jawab Chester. Apakah kamu pernah bertemu? Tidak, tapi Tuan David berkata bahwa dia pergi bekerja kali ini dengan tuannya. Dia akan kembali ketika dia selesai, dan berdiskusi dengan para leluhur bagaimana menghadapi keluarga Gibson. Karena kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Master David menembak dan membunuh keluarga Gibson? Suken perlahan menjadi tenang. Leluhur tua, pikirkanlah, belum ada berita dari Star Void Realm sampai sekarang. Pasti keluarga Gibson takut malu dan memblokirnya. Kalau tidak, bagaimana bisa disembunyikan begitu lama? Anda baru saja menebak, itu adalah keluarga Gibson. Mereka pasti akan menghebohkannya, bagaimana bisa disembunyikan dan diselipkan. Suken terdiam. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Chester. Tampaknya masuk akal. Jika Bosla melakukan sesuatu untuk memamerkan monyet untuk mengendalikan aliansi suci, tidak mungkin untuk memblokir berita dan menyembunyikannya begitu lama. Sebaliknya, jika keluarga Gibson meninggal, itu normal bagi mereka untuk memblokir berita. Tuan David berani merampok dan membunuh Santo sejati keluarga Gibson, dan kekuatannya pasti sebanding dengan Bosla. Kedua belah pihak sekarang berada dalam situasi tanpa akhir. Lalu tuan dan murid mereka benar-benar akan membantu keluarga Thompson dan berurusan dengan keluarga Gibson. Mata Suken tiba-tiba dipenuhi dengan harapan tak terbatas. Hal yang sama berlaku untuk dua orang suci sejati lainnya. Mereka bertiga dapat mencapai tingkat suci sejati dan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tentu saja mereka bukan orang bodoh. Dengan sedikit menyebutkan, poin-poin penting muncul di benak. Menurut Chester, keluarga Thompson mungkin masih memiliki harapan. Haha, oke, haha, Chester, kamu melakukannya dengan sangat baik. Jika keluarga Thompson bisa lolos dari bencana ini, mereka pasti akan mengingat jasa pertamamu. Suken tiba-tiba tertawa. Terima kasih leluhur. Sebagai keluarga Thompson, inilah yang harus saya lakukan. Chester juga tersenyum. Tampaknya para leluhur telah menyetujui pendekatannya. Dalam membuat pilihan seperti itu, dia juga mengambil risiko. Dalam kasus David benar-benar tidak datang. Keluarga Thompson benar-benar kehabisan tindakan. Untungnya, itu telah disetujui oleh para leluhur, menunjukkan bahwa pilihannya benar. Suken tersenyum sebentar, lalu membuang senyumnya, mengalihkan pandangannya ke Eliza, dan berkata, Lisa. Maaf, leluhur itu picik dan salah paham padamu, kuharap kau tidak keberatan. Leluhur tua, jangan katakan itu. Lisa tidak tahan, saya juga di keluarga Thompson. Merupakan kehormatan dan kewajiban Lisa untuk memberikan sedikit kontribusi kepada keluarga Thompson, kata Eliza dengan tulus dan ketakutan. Yang telah dibilang. Tapi dia masih memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Setelah mengetahui kebenaran, bahkan para leluhur harus meminta maaf kepada diri mereka sendiri. Ini adalah perawatan yang belum pernah dimiliki oleh semua keturunan langsung keluarga Thompson sebelumnya. Dapat dilihat bahwa dia memilih untuk percaya pada Tuan David, yang pasti benar. Apakah Anda tidak melihat bahwa nenek moyang dibujuk? Kamu dan Chester sama-sama pahlawan keluarga Thompson, dan keluarga Thompson tidak akan melupakanmu. Suken mengangguk puas. Terima kasih leluhur. Eliza dan Eliza berkata dengan hormat pada saat yang bersamaan. Lisa, bisakah kamu menghubungi David? Suken kemudian bertanya. Ya, Eliza menjawab. Kalau begitu mari kita lihat kapan harus menghubungi David dan bertanya kapan dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Suken berkata dengan sedikit malu. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Thompson. Dia tidak bisa tidak mengabaikannya. Leluhur tua, Tuan David baru saja mengirim kami kepadanya, dan dia segera pergi. Apakah terlalu dini untuk bertanya? Mengapa kamu tidak menunggu saja? Eliza bertanya-tanya. Dotyah, lalu tunggu saja. Lisa, kamu harus tetap berhubungan dengan David kapan saja. Aku tahu, leluhur tua. Waktu berlalu perlahan. David bergegas di ruang 8 dimensi, dan kecepatannya tak tertandingi.
Butuh waktu lama baginya untuk datang ke benua ilahi tengah dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Tapi sekarang, waktu ini telah dipersingkat olehnya lebih dari 10 kali. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu. David keluar dari celah ruang dan melihat benua yang indah mengambang di kehampaan di kejauhan. Saya tidak bisa tidak memiliki beberapa perasaan di hati saya. Ketika dia pergi dari sini, dia cukup malu. Hampir dibunuh oleh Neck Simon. Nova lah yang diam-diam mengirimnya pergi. Tetapi juga selalu khawatir tentang pengejaran Neck. Untungnya, saat itu, Neck Simon sedang dalam tahap yang bersemangat. Saya tidak mengambil udang kecil saya di mata saya sama sekali. Ini memberinya kesempatan untuk berkembang. Kembali sekarang, dia telah mencapai tingkat dewa palsu setengah langkah. Tidak ada seorang pun di Star Void Realm yang merupakan musuh persatuannya. Neck juga membayar harga hidupnya untuk keinginannya. Perasaan sesaat, David bergumam pada dirinya sendiri, Celia, Pearl, Selena. Aku di sini untuk menjemputmu, saudari Celeste, aku di sini untuk menyelamatkanmu juga, mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Star Void Realm yang akan terluka lagi. Kamu tidak punya apa-apa. Kemudian, dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung bergegas menuju benua warna-warni. Ubin mengkilap warna-warni. Di halaman kecil, Celia dan para wanita lainnya duduk rapi di tanah dengan lutut bersilang dan berlatih dengan serius. Status mereka juga meningkat pesat selama ini. Bagaimanapun, sebagai murid Nova, penguasa sekte ubin berlapis 7 warna, sumber dayanya masih cukup. Ada juga ajaran jenius dari Selena, salah satu dari 7 orang suci. Namun, dibandingkan dengan Lorraine, yang berada di area terlarang, mengikuti latihan dari 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berwarna-warni, itu bahkan bukan bintang. Belum lagi dibandingkan dengan David. Sejauh kekuatan David meningkat. Bahkan jika semua zaman kuno Star Void Realm dihitung, saya khawatir itu unik. Pada saat ini, Selena sedang duduk di depan. Begitu seseorang menemukan sesuatu yang mereka tidak mengerti, mereka akan datang dan bertanya. Dia akan menjelaskan dengan sabar. Tampaknya dia telah menjadi tuan kedua dari wanita-wanita ini. Dapat dikatakan bahwa dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar Celia dan yang lainnya daripada gurunya Nova. Banyak orang di sekolah ubin berwarna-warni tidak mengerti. Selena, sebagai salah satu dari 7 orang suci di sesi ini, memiliki bakat yang sangat baik, mengapa dia tidak memperhatikan kultivasinya sendiri, dan malah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar saudari junior lainnya. Nova juga memintanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasinya sendiri lebih dari sekali. Sebagai 7 orang suci, Anda harus memiliki penampilan 7 orang suci. Namun, Selena setuju. Bahkan, saya masih melakukan hal saya sendiri. Selain itu, latihannya tidak jatuh. Seiring waktu, Nova berhenti bertanya. Dia tahu bahwa para wanita ini berasal dari tempat yang sama dan bahwa para suster sangat mencintai, dan memaksa mereka untuk berpisah hanya akan menjadi kontraproduktif. Dan yang paling penting, Nova juga tidak ingin menyinggung David. Ini adalah kasus bahkan ketika tidak ada berita dari David. Terlebih lagi, sekarang saya tahu perbuatan David. Bahkan membiarkan mereka hidup bersama. Bab 1722. Halamannya sepi. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Setiap orang berkultivasi secara mandiri. Pada saat ini, Sandy Luther tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Melihat semua orang berkultivasi dengan keras, dia berdiri dengan wajah pahit. Karena dia menemukan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia tidak bisa berlatih lagi. Dia hanya bisa bertanya pada Suster Selena. Setelah Anda memahami masalahnya, Anda dapat melanjutkan. Sandy Luther adalah salah satu dari 2 orang dengan fondasi terlemah. Kecuali dia akan menjadi milik Celia. Untungnya, dia masih muda dan cerdas, dan dia hampir tidak bisa mengikuti kemajuan, tetapi dia juga ekor bangau. Celia bisa lebih kuat, tapi tidak banyak. Di antara orang-orang ini, selain Selena, Astrid dan Mia adalah yang terkuat. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari galaksi peradaban tingkat ketiga. Yayasan itu ada. Selain itu, sebagai 2 dari 4 peri besar di galaksi Bima Sakti, bakatnya juga cukup bagus. Ketika Selena terlalu sibuk, kadang-kadang, mereka juga bertindak sebagai guru untuk memecahkan keraguan semua orang. Sandy Luther berjingkat dan mendekati Selena dengan hati-hati. Dia ingin berbicara, tetapi dia takut mengganggu pihak lain. Berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Selena membuka matanya dan bertanya dengan suara rendah, Sandy, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Terima kasih, Suster Selena. Sandy Luther segera tersenyum dan berkata dengan gembira. Aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Kemudian Selena mulai menjelaskan dengan sabar.
Segera Sandy Luther kembali ke posisinya dengan puas. Celia bangkit dan berjalan lagi. Selena terus menjelaskannya tanpa lelah. Tidak lama setelah Celia kembali ke posisinya, seseorang muncul lagi. Sama seperti itu satu demi satu. Selena tidak pernah menunjukkan ekspresi atau tatapan tidak sabar. Saya melihat dia tidak bisa sibuk. Mia dan Astrid juga mulai memecahkan kebingungan orang lain sendiri. Adegan yang begitu menyenangkan dan hangat. Itu membuat David terlihat sangat senang. Bahkan, dia sudah tiba. Hanya melihat pemandangan seperti itu, tidak ingin mengganggu. Jangan melihat kekuatannya yang luar biasa, dia telah mencapai tingkat dewa palsu, cukup untuk menyapu alam bintang void. Tapi biarkan David mengajar orang lain. Dia benar-benar tidak bisa. Mau mengajarkan apa? Apakah mengajar membutuhkan biaya? Punya sistem begitu lama, yang lain tidak belajar. Membayar untuk belajar dengan cara tertentu. Tapi sekali lagi, apakah masih layak belajar membelanjakan uang untuk barang-barang ini? Bukankah itu alami terutama wanita? David tidak muncul. Dia diam-diam pergi lagi. Datang ke sini dulu. Hal utama adalah tidak perlu khawatir. Saya ingin melihat situasi Celia dan yang lainnya. Senang melihat mereka aman dan baik-baik saja. Ayo pergi dan selamatkan Suster Celeste. Jika tidak, begitu Anda muncul, Anda pasti akan memiliki 1000 kata untuk diucapkan, dan Anda akan membuang banyak waktu. Setelah menyelamatkan Suster Celeste, belum terlambat untuk bertemu lagi. Celia dan yang lainnya tidak pernah ditemukan di mata-matai. Jangan bicara tentang mereka, selama David tidak mengambil inisiatif untuk muncul. Tidak ada seorang pun di Star Void Realm yang dapat menemukannya. Bahkan tidak sedikit Raja Suci. Meskipun tingkat dewa virtual setengah langkah hanya setengah langkah, itu juga melampaui tingkat Raja Suci, dengan setengah kaki melangkah ke keberadaan domain tingkat dewa. Itu tidak sebanding dengan alam suci. Aula Dewan Sekte Ubin berwarna-warni. Di sini berakhir pertemuan tingkat tinggi. Pejabat senior lainnya dari Sekte Ubin berwarna-warni baru saja pergi, dan hanya guru Sekte Nova yang tersisa dalam perenungan di kursi utama. Hari ini, gejolak di Star Void Realm secara alami mempengaruhi sekolah Ubin berlapis warna-warni. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas bagaimana menghadapi kekacauan yang akan datang di Star Void Realm. Arthur mengundurkan diri, dan Bosla menjadi pemimpin baru Liga Suci. Keadilan Liga Suci dapat dikatakan hanya ada dalam nama. Di masa depan, Liga Suci akan menjadi tentara pribadi keluarga Gibson. Kebijakan yang diterapkan oleh Bosla dan Arthur dapat dikatakan dua ekstrim. Arthur, mantan pemimpin aliansi, benar-benar memikirkan Star Void Realm. Sejak dia menjadi pemimpin aliansi suci, dia dihormati oleh semua kekuatan dan yang kuat. Tapi Bosla selalu mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Sejak Liga Suci mengumumkan secara terbuka bahwa Bosla menjadi pemimpin Liga Suci, gelombang besar telah terjadi di Star Void Realm, dan kekuatan besar mulai memperkuat kekuatan mereka. Sekolah Ubin berlapis warna-warni tidak terkecuali. Nova berdiri. Dia masih harus pergi ke daerah terlarang dan melaporkan hasil musyawarah kepada beberapa tetua, meminta para tetua untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di Sekte Ubin berlapis warna-warni, yang disebut Master Sekte Nova hanyalah boneka. Banyak hal yang perlu dilaporkan kepada beberapa tetua tertinggi untuk diputuskan. Tepat ketika dia bangun, sebelum dia sempat bergerak, sebuah suara terdengar di telinganya. Kakak Nova, lama tidak bertemu. Mendengar suara ini, Nova terkejut dan mendongak dengan cepat. Saya melihat seorang pemuda yang sedang duduk di kursi tidak jauh. Siapa lagi kalau bukan David? David, tidak Tuan David, kapan kau tiba? Nova tergagap dan bertanya. Dia masih ingin memanggil David seperti dulu, tetapi hanya setelah dia memanggilnya, dia menyadari bahwa orang di depannya tidak lagi seperti dulu. Bagaimana saya bisa memanggilnya dengan seperti biasanya? Nova tidak terkejut dengan kedatangan David yang tiba-tiba, karena dia tahu bahwa pihak lain akan datang cepat atau lambat. Tidak hanya pacar kecilnya di sini, tetapi juga orang-orang yang menunggu David untuk menyelamatkan mereka. Aku hanya tidak berharap itu datang begitu cepat. Kakak Nova terlalu keterlaluan untuk memanggilku seperti itu. Panggil saja aku David seperti yang kamu lakukan sebelumnya, kata David sambil tersenyum. Bagaimana itu bisa dilakukan? Aturan Star Void Realm selalu yang terbaik didahulukan. Master David telah mencapai Saint Realm, jadi dia harus menikmati perawatan dari Saint Realm. Saya tidak berani berteriak. Nova menjelaskan. Tidak apa-apa, yang lain adalah yang lain, aku adalah aku, sepertinya terlalu aneh untuk memanggil teman seperti ini, seiring waktu, itu akan memperlebar jarak antara kedua belah pihak, dan kamu masih guru Celia dan yang lainnya, jika kamu memanggil saya Tuan David. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada mereka? Jadi Sister Nova hanya bisa mendengarkan saya. Ini tidak baik. Nova ragu-ragu.
Dalam keadaan normal, dia harus dipanggil Master David. Tapi seperti yang dikatakan David, ada juga gadis seperti Celia di tengah sebagai penghubung di antara mereka, jadi itu memang sedikit kehidupan. Tentu saja, Nova tidak bisa meminta hubungan yang baik dengan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Apa yang salah dengan ini? Karena kita berteman, kita harus bergaul sebagai teman. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tapi aku hanya bisa memanggilmu David secara pribadi, dan lebih tepat untuk memanggilmu Tuan David di depan umum, kata Nova setelah bermimpi. Juga, David setuju. David, apakah kamu pergi menemui Celia dan yang lainnya? Nova bertanya. Pergi. Omong-omong, aku harus berterima kasih kepada Sister Nova karena telah merawat mereka untukku selama ini. David berdiri dan membungkuk pada Nova. Dia sangat berterima kasih kepada Nova. Jika tidak, orang seperti Celia masih tidak tahu bagaimana mengaturnya. Tidak, tidak. David, kamu bilang kita berteman, itu hanya masalah sepele. Selain itu, aku juga sangat menyukai gadis-gadis ini. Nova buru-buru melangkah maju untuk membantu David. Dia tidak berani menerima busur David. Bab 1723. Tidak peduli apa, aku masih ingin berterima kasih pada Sister Nova. David bersikeras. Nova tidak ingin melanjutkan topik ini, dan mengajukan pertanyaan lain, mereka seharusnya sangat senang melihat Anda. Aku memang pergi menemuinya, tapi aku tidak muncul. Jawab David. Kenapa? Nova bingung. Takut membuang waktu, ayo selamatkan saudara Celeste dulu. David, apakah kamu akan menyelamatkan Penatua Celeste sekarang? Nova mengerutkan kening. Dia tidak berharap David menjadi begitu cemas. Pikir itu akan memakan waktu cukup lama. Ya, David menjawab dengan tegas. David, jika kamu ingin menyelamatkan Elder Celeste, kamu pasti akan mengganggu Elder tertinggi. Apakah kamu siap? Nova tidak tahu bahwa David telah mencapai kekuatan menakutkan dari dewa palsu setengah langkah. Saya hanya tahu bahwa David adalah orang suci sejati. Kekuatan semacam ini sudah cukup kuat, tetapi masih belum cukup untuk menyelamatkan Penatua Celeste. Bagaimanapun, ada 4 tetua tertinggi tingkat suci sejati di Star Void Realm. Dengan satu musuh 4, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah kerugian besar. Jangan khawatir, Sister Nova. Saya punya rencana sendiri. David tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Tapi kamu tidak berurusan dengan satu orang suci sejati, tetapi 4, apakah kamu benar-benar yakin? Saudari Nova, karena saya berani datang, saya telah membuat persiapan yang memadai, dan saya juga telah memahami kekuatan dari 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Bagus, saya juga berharap Penatua Celeste bisa segera keluar. Tinggal di Gua Es untuk waktu yang lama akan berdampak besar pada karakter. Nova menghela nafas lega. Apa yang paling dia takuti adalah bahwa David menyelamatkan Penatua Celeste dengan darahnya. Dalam hal ini, akhir David mungkin menyedihkan. Saudari Nov, ayo pergi ke Gua Es sekarang. David mendesak begitu mendengarnya. Jangan terburu-buru. Dengan kekuatan Penatua Celeste, tidak apa-apa untuk tinggal di Gua Es selama 10 atau 8 tahun. Saya akan memberitahu Anda tentang situasi internal Sekte Ubin berwarna-warni terlebih dahulu, sehingga Anda dapat mengambil tindakan dengan mudah. Nova menjelaskan. Saudari Nova, itu tidak perlu. Anda bisa membawa saya menemui saudara Celeste, dan menyerahkan sisanya kepada saya. Anda adalah penguasa sekolah ubin berlapis warna-warni. Saya tidak ingin mempermalukan Anda, kata David. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu mengetahui informasi orang dalam dari sekolah ubin berwarna-warni. Anda hanya perlu mengetahui lokasi saudara Celeste dan menyelamatkan orang. Jika tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni berani menghentikannya, dia tidak akan keberatan mengajari mereka bagaimana berperilaku. David, sekolah ubin berlapis warna-warni tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Apa yang dunia luar ketahui hanyalah bulunya. Sejarah sekolah ubin berlapis warna-warni lebih tua dan lebih lama daripada kekuatan apapun di Star Void Realm, dan itu masih tersembunyi di gerbang sekte. Rahasia besar, jika Anda bertindak gegabah, konsekuensinya akan sangat serius, kata Nova dengan sungguh-sungguh. Setelah David mendengar ini, dia masih sangat menghina. Tidak masalah apakah sekolah ubin berwarna-warni itu tua atau tidak, atau rahasia besar apa yang disembunyikannya, tidak ada gunanya baginya. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, konspirasi apapun tidak ada gunanya. Namun, David masih berkata, Saudari Nova, Anda adalah master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni. Jika Anda mengungkap rahasia sekte dengan cara ini, Anda akan dianggap sebagai pengkhianat sekte jika keluar. Kamu dengarkan aku dulu. Saudari Nova, aku mendengarkan. David berhenti menyela.
David, apakah kamu tahu mengapa sekolah ubin berlapis 7 warna memiliki sejarah yang begitu panjang, tetapi hanya ada 4 tetua tertinggi dari tingkat Santo sejati, tetapi tidak ada Santo palsu lainnya? Nova mengajukan pertanyaan. Aku tidak tahu. David menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Menurut pemahaman David, kekuatan utama lainnya di Star Void Realm lebih banyak orang suci palsu daripada orang suci sejati. Semakin kuat kekuatannya, semakin kecil jumlah orangnya, ini adalah logika normal. Namun, ketika datang ke sekolah ubin berlapis warna-warni, tampaknya berbeda. Di seluruh sekolah ubin berlapis warna-warni, hanya ada 4 tetua tertinggi dari tingkat Santo sejati, dan memang tidak ada Santo palsu. Jelas tidak masuk akal. Mungkinkah sekolah ubin berwarna-warni tidak memiliki kejeniusan? Tentu saja tidak. Dengan sekte dengan sejarah yang begitu panjang, dan bimbingan dari 4 sesepuh tertinggi tingkat suci sejati, bagaimana tidak ada yang bisa menembus alam suci? Nova melanjutkan, sebenarnya, menurut catatan sejarah rahasia sekte yang tersebar, sejak berdirinya sekolah ubin berwarna-warni, setidaknya 20 orang suci telah dibudidayakan, tetapi orang-orang kudus ini telah menghilang tanpa kecuali. Lenyap. David terkejut. Jelas ini tidak diharapkan. Bagaimana itu menghilang? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah menerobos ranah orang suci, kamu akan memasuki area terlarang untuk berlatih, dan kemudian kamu tidak akan pernah keluar lagi. Jawab Nova. Mungkin mereka mundur di daerah terlarang, ini tidak menghilang, kata David. David, apakah kamu pernah melihat retret yang dapat ditutup selama puluhan juta tahun? Orang-orang kudus yang pertama kali memasuki gerbang sekte belum keluar selama lebih dari 1 juta tahun. Mereka yang telah aktif di sekte semuanya 4 penatua tertinggi tingkat suci sejati, apakah menurutmu ini normal? Ini. David juga terkejut. Lusinan orang suci telah memasuki area terlarang sekolah ubin berwarna-warni, tetapi mereka tidak pernah keluar, yang paling awal bahkan sejuta tahun yang lalu. Ada yang tahu? Tentu tidak normal. Saudari Nova, apakah kamu pernah ke daerah terlarang? David bertanya. Tidak, tidak ada yang diizinkan memasuki daerah terlarang, kecuali leluhur setuju, atau Anda mencapai alam suci, tetapi tidak ada orang yang memasuki alam suci yang bisa keluar. Nova menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Nova, mendengarkanmu, pasti ada beberapa keanehan di area terlarang. Tidak heran jika sekolah ubin berlapis warna-warni tidak pernah memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Sudo Santo. David tercengang. David, inilah yang saya temukan dengan diam-diam membaca materi sekte yang tak terhitung jumlahnya. Karena rentang waktunya terlalu lama dan terlalu lama, pada dasarnya tidak menarik perhatian siapapun. Saya karena leluhur saya pernah muncul sebagai orang yang menakjubkan Saint Realm, setelah memasuki area terlarang gerbang sekte, tidak pernah keluar lagi. Alasan mengapa saya menjadi master sekte dari sekte kaca warna-warni adalah untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di area terlarang, tapi sayangnya sejauh ini tidak ada yang ditemukan. Nova menghela nafas. Dia ingin tahu rahasia di area terlarang sekte, dan juga ingin tahu apakah leluhurnya masih hidup. Siapapun yang memasuki area terlarang dari sekte ubin berlapis 7 warna bahkan akan membawa kartu kehidupan mereka. Karena itu, orang di luar bahkan tidak tahu apakah orang yang masuk itu hidup atau mati. David tenggelam dalam pikirannya. Kata-kata Nova membangkitkan rasa ingin tahunya yang besar. Apakah Anda ingin mengirim klon untuk melihat area terlarang sekolah ubin berwarna-warni? Memasuki begitu banyak alam suci, tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Saint Realm memiliki esensi kehidupan yang tak ada habisnya, selama tidak ada kecelakaan, bahkan jika itu sejuta tahun, itu pasti akan tetap hidup. Bahkan jika ada bahaya di area terlarang, dengan kekuatan tingkat dewa palsu setengah langkahnya, dia seharusnya bisa menyelamatkannya dari bahaya. Bahkan jika Anda tidak bisa, itu hanya kehilangan klon. Tapi untuk berada di sisi yang aman, lebih baik menunggu sampai saudara Celeste diselamatkan dan Celia dan yang lainnya diatur dengan benar sebelum pergi menjelajahi 1 atau 2. Untuk menghindari kecelakaan dari waktu ke waktu, mereka akan terpengaruh. Bab 1724. Saudari Nova, terima kasih telah memberitahuku ini. David berterima kasih dari lubuk hatinya. Meskipun dengan kekuatan setengah-setengah tingkat dewa palsu, apa yang dikatakan Nova tidak banyak berpengaruh padanya. Paling-paling, itu hanya karena penasaran dan ingin mencari tahu. Tapi Nova tidak tahu kekuatan David. Dia masih berpikir bahwa David hanyalah orang suci sejati. Bahkan jika ada beberapa cara lain, itu masih sedikit kerdil di hadapan 4 tetua tertinggi tingkat suci kuno dari sekolah ubin berwarna-warni. Selain itu, ada banyak rahasia yang tersembunyi di area terlarang sekolah ubin berwarna-warni. Ini juga merupakan faktor yang tidak terduga. Semua memberitahu David, dan biarkan David memiliki pertimbangan yang komprehensif, agar tidak lengah.
David, sebenarnya, saya juga egois. Keluarga saya telah tinggal di sekolah ubin berwarna-warni sejak nenek moyang kami. Kami memiliki perasaan untuk sekte ini. Itu hanya rahasia di daerah terlarang, yang membayangi saya ingin sekte kembali normal, sehingga orang-orang kuat yang telah menembus alam suci tidak akan hilang, tetapi mereka tidak mampu, jadi saya berharap untuk mendapatkan bantuan Anda untuk membuka rahasia di daerah terlarang. Nova tidak menyembunyikannya, dan langsung mengungkapkan ide hatinya. David sangat puas dengan ini. Dia tidak suka orang dengan hati yang berbeda, terutama mereka yang berhati-hati dan suka bermain. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja secara langsung, itu adalah cinta untuk dapat membantu, dan kewajiban untuk tidak dapat membantu. Sama seperti Nova. Saudari Nova, ketika saya menyelamatkan saudara Celeste terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan Celia dan yang lainnya, saya akan membantu Anda menjelajahi rahasia area terlarang sekte kaca warna-warni. David setuju. Terima kasih, Nova berkata dengan penuh terima kasih. Itu hanya masalah sepele. Kalau begitu, ayo pergi ke gua es sekarang. Tunggu, saya akan memberitahu Anda beberapa informasi dasar tentang 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni saya. Jika Anda ingin menyelamatkan Penatua Celeste, Anda pasti akan bertemu dengan mereka. Mengetahui sedikit lebih banyak akan membantu Anda. Aku akan menyusahkan Sister Nova. David ingin mengatakan tidak, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mengatakannya. Pihak lain mengambil risiko yang begitu besar, dan itu juga bermaksud baik. Meskipun tidak berguna, titik awalnya bagus. Tidak sopan untuk menolak secara langsung. Kemudian Nova mulai menjelaskan kepada David dengan hati-hati. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang 4 sesepuh tertinggi. Hanya saja sebagai seorang suzerain, dibandingkan dengan orang lain, dia memiliki lebih banyak kontak dengan 4 tetua. 4 sesepuh tertinggi telah hidup untuk waktu yang sangat lama, dan tidak ada yang tahu berapa tahun. Bagaimanapun, sekolah ubin berlapis warna-warni didirikan oleh mereka berempat. Mereka berempat adalah Sova, Yuna, Eira dan Sela menurut peringkat mereka. Puan Celeste adalah tetua ketiga Eira. Setelah 10 menit, David meninggalkan ruang dewan bersama Nova dan pergi ke gua es sekolah ubin berwarna-warni. Sepanjang jalan, Nova sangat berhati-hati, karena takut ketahuan oleh para tetua. Dia tidak tahu. Selama David tidak mau, bahkan tingkat Raja Suci tidak akan dapat menemukannya, apalagi tingkat suci yang sebenarnya. Tidak ada kecelakaan di jalan, dan mereka berdua mencapai pintu masuk gua es dengan lancar. Di kejauhan, David bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Ini benar-benar gua es. Rasa dingin ini saja bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Orang biasa takut mereka akan dibekukan menjadi patung es begitu mereka mendekat. David, Penatua Celeste ada di lantai terakhir di bawah gua es. Aku tidak akan menemanimu turun. Selama ada gerakan di sini, Penatua tertinggi pasti akan mengetahuinya. Nova melihat ke pintu masuk gua es di depan dan berkata, "Terima kasih, Sister Nova. Aku akan turun sendiri. Kamu harus pergi dengan cepat. Akan buruk jika kamu ketahuan. Kalau begitu berhati-hatilah. Meskipun aku adalah master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni, aku tidak bisa melakukan apa-apa selain memberitahumu beberapa informasi dan menunjukkan jalannya." Cukup. David, jika ada kecelakaan tak terkendali terjadi, cobalah untuk memastikan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Bakatmu unik. Bahkan di seluruh sejarah Starvoid Realm, kamu tidak dapat menemukan karakter yang sebanding denganmu. Aku akan memberimu sedikit waktu, saya yakin Anda dapat melakukan yang lebih baik, tidak masalah bagi Penatua Celeste untuk bertahan selama beberapa tahun lagi, jangan kehilangan yang besar karena yang kecil, jika Anda mengalami kecelakaan, Celia dan yang lainnya tidak akan bisa untuk menerimanya. Nova pergi. Sebelumnya, dibujuk lagi. Saya mengerti. Terima kasih Sister Nova karena telah mengingatkan saya bahwa saya memiliki kepercayaan 100% untuk menyelamatkan saudara Celeste, jangan khawatir. David menjawab sambil tersenyum. Ya, karena itu masalahnya, maka aku pergi dulu, hati-hati. Setelah Nova selesai berbicara, dia berbalik dan dengan cepat menghilang dari pandangan David. David menyaksikan Nova pergi, kemudian dia berbalik, tanpa ragu sedikit pun, dan berjalan langsung menuju pintu masuk gua es. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah. Tidak ada tempat di Starvoid Realm yang tidak berani dia masuki. Baru saja memasuki gua es. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki kehidupan dan menyapu ke arah David. Tapi saat dia hendak menyentuh tubuh David. David mendengus berat. Udara dingin yang kaya seperti menghadapi musuh alami, dan segera berguling kembali. David tidak memperhatikan, dan berjalan menuju kedalaman gua es.
Kemanapun dia lewat, tidak hanya dingin yang secara sukarela mundur, tetapi bahkan es batu yang telah ada di tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis meleleh terlebih dahulu untuk memberi jalan baginya. Setelah dia lewat, dia berani untuk terus membeku dan kembali ke keadaan semula. Jika Nova melihat adegan ini, dia pasti akan terdiam karena terkejut. Dalam waktu singkat, dia tidak akan takut dengan udara dingin ini. Tetapi biarkan udara dingin mengambil inisiatif untuk mundur, biarkan 10.000 tahun es di bawah kaki Anda secara otomatis mencair dan memberi jalan, saya khawatir bahkan para penatua tidak dapat melakukannya. David mengikuti lorong gua es dan berjalan ke tempat yang luas. Di sini, dia melihat banyak patung es, seharusnya sekte ubin berlapis 7 warna yang membuat kesalahan besar dan dihukum di sini. Mengabaikannya, David terus berjalan ke depan. Semakin jauh ke bawah, semakin berat dinginnya, dan semakin sedikit pahatan es. Sampai Anda mencapai dasar gua es. Dingin di sini telah mencapai puncaknya. Tentu saja, mereka masih menghindari David dan tidak berani mendekati David. Datanglah ke dasar gua es. David merasakan aura yang familiar dan menatap matanya. Saya melihat patung es berdiri sendiri tidak jauh dari situ. Dari luar, Anda bisa samar-samar melihat orang-orang di dalam patung es itu, mengenakan pakaian merah. Celeste. Meskipun lapisan es tebal, David tidak bisa melihat penampilan orang itu. Tapi dia tahu. Orang di patung es itu adalah saudari Celeste. Untuk Celeste, perasaan David sangat rumit. Pihak lain memberinya pengalaman berbeda. Ini lebih mendalam daripada bersama Celia. Itu hal yang biasa bagi Celia, sementara dengan Celeste, itu seperti gelombang turbulensi yang tiba-tiba dalam kehidupan yang setenang air. Pada saat itu, David baru saja menerobos alam abadi. Kekuatan Celeste telah mencapai tahap akhir dari tingkat tertinggi. Jika bukan karena kecelakaan itu, keduanya tidak akan berkembang hingga saat ini. Bahkan, hingga saat ini, mereka belum pernah melakukan kontak fisik, bahkan satu jari pun, tetapi mereka tahu setiap bagian tubuh satu sama lain. Bab 1725. Melihat patung es Celeste terdiam beberapa saat, David berkata, "Saudari Celeste, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Hanya tidak mendapat tanggapan dari pihak lain. David mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa api kehidupan saudara Celeste sangat kuat. Tapi mengapa pihak lain tidak menjawab? Mustahil untuk tidak mendengar pada jarak sedekat itu. Mungkinkah dingin yang ekstrim di gua es telah memengaruhi karakter saudara Celeste? Bukankah Nova mengatakan bahwa dengan kekuatan saudara Celeste di tahap akhir dari level tertinggi, tidak masalah untuk bertahan 10 atau 8 tahun? Sudah berapa lama? Mulai terpengaruh. David mulai panik. Jika seseorang telah mengubah kepribadiannya, dia bukan lagi orang yang dulu. Dia meningkatkan volume dan berteriak lagi, "Saudari Celeste, bisakah Anda mendengar saya? Saya David, dan saya di sini untuk menyelamatkan Anda." Namun, itu masih diam. David mengerutkan kening lebih dan lebih dalam. Pada akhirnya, saya tidak bisa tidak melepaskan jejak kekuatan spiritual, dan maju untuk melihat situasi Celeste. Ketika kekuatan mentalnya menyentuh patung es, matanya berkedip dan dia datang ke lingkungan yang tidak dikenalnya. Hanya ingin meledak dari kekuatan untuk membebaskan diri. Tiba-tiba terasa familiar di sini. Jadi David melihat sekeliling. Bukankah ini tempat kecelakaan pertama terjadi dengan Suster Celeste? Segera, David melihat Celeste tidak jauh. Pihak lain mengenakan congsa merah, menatapnya kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. David sedikit malu untuk ditatap. Batuk, Itu, Suster Celeste, apa kau baik-baik saja? Celeste terganggu oleh suara David, dia kembali sadar, dan berkata perlahan, "David, saya pikir saya akan tinggal di gua es ini selama 100 tahun, dan ketika saya keluar, dunia luar sudah menjadi tidak, dan aku tidak akan lagi menjadi diriku yang dulu, terkikis oleh dingin yang ekstrim selama 100 tahun, dan mulai sekarang akan menjadi senjata tanpa emosi di sekolah ubin berlapis warna-warni, aku tidak mau itu, tapi aku tidak bisa membuat perubahan apapun. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan saya, karena ini adalah perintah dari Tuan. Di antara orang-orang yang saya kenal, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang di Sekte Kaca 7 Warna sendirian, tetapi ketika Raja datang katakan padaku, kamu sudah dewasa. Pada titik ini, ketika saya harus bertahan, saya benar-benar tidak percaya, rasanya seperti mimpi. David, terima kasih telah mengambil risiko untuk menyelamatkan saya, terima kasih banyak." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Celeste sudah menangis. Pada saat ini, dia bukan sesepuh merah dari sekolah ubin berwarna-warni, tetapi seorang wanita yang dikelilingi oleh kebahagiaan.
Setelah hidup selama hampir 2000 tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki hari ini juga. Pemikiran Eira selalu ditanamkan pada Celeste. Dia memiliki pesona khusus. Dalam hidup ini, Anda tidak dapat menyentuh seorang pria, dan Anda tidak dapat tertarik pada pria manapun. Sekarang menghadapi pria yang jauh lebih muda dari dirinya. Celeste tidak ingin menekannya lagi. Apa yang dia berutang pada tuannya telah dilunasi saat dia memasuki Gua Es. Setelah pergi dari sini, Celeste ingin benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dengarkan apa yang dikatakan Celeste. David akhirnya mengendurkan kerutannya dan menunjukkan senyuman. Ternyata Suster Celeste tidak terkena flu. Usaha Anda tidak sia-sia. Jika saudari Celeste benar-benar bukan lagi dia sebelumnya. David merasa bahwa dia mungkin tidak dapat membantu menghancurkan sekolah ubin berlapis warna-warni. Saudari Celeste, jangan berterima kasih padaku, inilah yang harus aku lakukan, mulai sekarang, tidak peduli siapa yang ingin memindahkanmu, mereka harus bertanya padaku apakah David setuju, selama aku tidak setuju, bahkan kamu master, atau bahkan tingkat Raja Suci. David berkata dengan sangat mendominasi. Aku percaya padamu, Celeste menjawab sambil menangis dan tertawa. Ayo pergi, saudara Celeste, aku akan membawamu keluar dan meninggalkan Gua Es. Aku ingin melihat, siapa yang berani memblokir sekolah ubin berlapis warna-warni ini, kata David dengan nada tercekik. Tidak, aku belum mau pergi, kata Celeste dengan wajah merona. Mengapa? David baru saja selesai bertanya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sentuhan merah muncul di matanya, dan kemudian dia dibungkus dengan kain halus dan hangat. 1 jam kemudian, bagian bawah Gua Es. Cuk, cak. Patung es itu tiba-tiba meledak, memperlihatkan sosok di dalamnya. Pada saat yang sama, David juga membuka matanya. Keduanya saling memandang. David menunjukkan senyum. Celeste menunduk. Terlepas dari berapa lama dia hidup, dia hampir berusia 2000 tahun. Dalam hal ini, dia tidak sebaik David, atau bahkan sebagai gadis kecil seperti Celia. Saudari Celeste, ayo pergi, kata David. Ya, Celeste bersenandung, lalu berdiri dan datang ke sisi David. Tepat setelah keduanya berjalan beberapa langkah, David berhenti dan berbalik untuk melihat bagian bawah Gua Es. Ada apa? Celeste bertanya dengan bingung. Saudari Celeste, ayo keluar seperti ini. Seharusnya tidak mungkin bersembunyi dari tuanmu, kan? Tidak mungkin. Tuanku telah membatasiku, apalagi keluar dari Gua Es, bahkan jika aku meninggalkan dasar ini, tuanku akan tahu. Celeste menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu dia, lagi pula aku tidak bisa menyembunyikannya, jadi aku hanya akan memberi mereka hadiah besar. Aku sudah melihat Frostcave yang tidak enak dipandang. Itu melahap emosi dan keinginan manusia dan mengubah seseorang ke dalam mesin tanpa perasaan. Tempat semacam ini sama sekali tidak ada. Seharusnya ada, kata David sambil mencibir. Apakah kamu akan menghancurkan tempat ini? Celeste bertanya dengan mata terbelalak. Dia tidak berharap David begitu berani. Bukan hanya untuk menyelamatkan diri. Dan hancurkan Gua Es. Ini adalah salah satu tempat terpenting di sekolah ubin berlapis warna-warni, kedua setelah area terlarang. Jika tempat ini dihancurkan, keempat tetua tertinggi tidak akan menjadi gila. Ya, sejak berdirinya sekolah ubin berlapis warna-warni, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini untuk menerima hukuman paling menyakitkan di dunia ini. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan membunuh jika mereka pantas untuk dibunuh, dan melahap perasaan manusia. Apakah mereka masih manusia? Kemanusiaan sudah lama tertunda. Tapi David, ini adalah salah satu tempat terpenting di sekolah ubin berwarna-warni, dan kepentingannya adalah yang kedua setelah area terlarang. Setelah dihancurkan, Tuan dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Titik petik 2, Celeste berkata dengan cepat. Jangan khawatir, saudara Celeste. Karena saya berani datang, saya tidak takut pada mereka. Bahkan jika keempat sesepuh tertinggi berkumpul, mereka tidak akan membantu saya. David menghibur. Kalau begitu, tidak apa-apa. Hati-hati. Melihat David begitu percaya diri, Celeste berhenti membujuknya. Selama David memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kemarahan empat sesepuh tertinggi. Dia juga tidak suka Gua Es. Banyak murid yang telah membuat kesalahan di sekte akan dikirim ke sini, setelah dilarang, mereka tidak bisa bunuh diri dan hanya bisa menjadi mesin tanpa emosi. Rusak dengan baik. Itu adalah hal terakhir yang dia lakukan untuk para suster di sekte sebelum meninggalkan sekte. Celeste tahu. Ikuti David keluar dari Gua Es hari ini. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di sekolah ubin berlapis warna-warni lebih lama lagi. Hanya untuk meninggalkan sekte. Bersambung.